biasa dipanggil Celia. Saya. Dan berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mencari, mendalami, dan mempelajari usul fikih, lalu sudah kami bentuk menjadi sebuah struktur yang sudah ada di hadapan kalian. Nah, kalian udah ada yang tahu belum apa itu usul fikih? Belum. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu udah tahu belum usul fikih ini apa? Udah dong, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita meminta izin kepada Ibu Ani Rahayu SAG MPD untuk memberi izin kepada kami. Mohon izin ya Bu. Nah, tapi sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin semua teman-teman ini memperhatikan. Bisa memperhatikan? Ya. Buku-buku, semua barang-barang tolong ditaruh dalam laci. Ada. Selama pembahasan nanti, kalau ada yang ngobrol, ada yang nulis, ada yang nggak menyimak tentang penjelasan kami nanti, itu kami anggap sudah mengerti. Nah, kalau udah mengerti, boleh sekali gantikan kami di sini. Ya, untuk menjelaskan. Nah, langsung saja masuk kepada, ini ada gambar pohon. Nah, ada yang tahu kenapa ada, kita kan membahas usul fikih, tapi kenapa ada pohon di sini? Ada yang tahu? Satria tahu kenapa ada pohon di sini? Ada gambar pohon di sini? Tahu. Nah, jadi ini tuh ada terbagi menjadi unsur-unsurnya ya, ada akar, ada batang, ada ranting, dan juga ada daunannya. Nah, ada yang tahu bagian usul fikih itu yang mana? Nah, bagian cowok yang mana coba? Batang. Yang akar. Nah, bagian ceweknya yang mana? Batang. Batang. Oh, berarti yang cewek ini lebih tahu ya kalau usul fikihnya. Iya dong. Nah, jadi kita yang pertama akar dulu ya. Akar ini tempatnya sumber-sumber hukum Islam. Apa saja sumber hukum Islam kita? Itu ada Al-Quran dan hadis, dan juga sebenarnya masih banyak sumber-sumber hukum Islam lainnya. Lalu diserap oleh batang. Batang ini menyerap dari hukum Islam tadi, ada Al-Quran dan hadis. Itu yang disebut usul fikih. Seperti yang dikatakan yang perempuan tadi, usul fikih itu adalah bagian batang. Berat kalau dari kandungan gitu boleh dinamakan. Nah, di bagian batang ini usul fikih itu menjelaskan cara mengambil hukum-hukum dari akar-akar ini atau sumber hukumnya dari itu, dia lalu menghasilkan sebuah ranting pohon. Sebuah ranting pohon ini adalah fikih, seperti contohnya itu wajib, sunnah, mubah, boleh kayak gitu. Nah, sedangkan usul fikih itu menjelaskan mengapa dia bisa wajib, mengapa dia bisa haram. Nah, untuk penjelasan berikutnya saya alihkan kepada teman saya Celia. Silakan. Saya di sini menjelaskan pengertian usul fikih. Nah, di sini ada yang tahu pengertian usul fikih itu apa? Belum. Nah, usul fikih terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa terdiri dari dua suku kata. Ada yang tahu? Ya, usul itu bentuk jamak dari kata jadi terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul adalah bentuk jamak dari kata al-asal, yang berarti sesuatu menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Sedangkan kata fikih yaitu yang berarti paham, memahami secara mendalam. Secara istilah dijelaskan oleh Muhammad Al-Syaukani, fungsi usul fikih adalah sebagai mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum hulu dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Nah, sudah pada tahu kan apa itu pengertian usul fikih? Ulangin kembali lagi, Bu.
dasar bagi lainnya. Sedangkan fikih yaitu memahami atau memahami secara mendalam. Sedangkan secara istilah dijelaskan oleh Muhammad Al-Syaukani, fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum furu dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Ya paham? Ya. Kemudian dijelaskan lagi sama rekan saya yaitu. Nah, lalu masuk ke objek pembahasan. Objek pembahasannya adalah syariat yang bersifat kuli atau menyangkut dalil-dalil hukum, menyangkut dalil hukum nas ataupun ijtihad dari para ulama. Nah, ini artinya objek pembahasan usul fikih itu tidak hanya membahas atau menentukan suatu hukum tertentu, tetapi juga bagaimana cara mengambil hukum-hukum nas atau nas itu Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad dari para ulama jika dalilnya itu tidak langsung. Nah, dalilnya tidak langsung itu contohnya seperti ini. Di surah Al-Baqarah itu ada ayat 23 memerintahkan sholat ya. Dia tuh dalam arti bahasa Indonesia itu dirikanlah sholat. Di sana kita nggak tahu itu apakah itu wajib ataukah sunnah. Nah, dalam pembahasan kaidah usul fikih inilah dipelajari bahwa sebuah kata perintah itu diperuntukkan menjadi wajib. Tapi kan sholat tuh ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, itu dibahas di hadis. Nah, 5 sholat fardu itu termasuk wajib, sedangkan kalau sholat seperti tahajud dan sholat duha itu sunnah. Nah, lalu ada juga ada hal utama dalam objek pembahasan usul fikih itu. Nah, yang pertama ada ibadah, yang kedua ada muamalah, yang ketiga ada ubah. Nah, ibadah ini biasanya pendekatan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa ataupun melakukan syariat-syariat hukum Islam seperti puasa, sholat, zakat, berdoa dan lain sebagainya. Kalau muamalah ini itu lebih ke interaksi sosial, ya seperti misalnya sewa menyewa, utang piutang itu dibahas dalam usul fikih. Apa saja hukum-hukumnya itu dibahas dalam ini yang namanya muamalah. Lalu ada ukubah. Nah, ini ada gambarnya hukum sambo ya. Nah, ukubah itu berarti tindak pidana. Tindak pidana itu terbagi lagi menjadi 3. Ada hudud, qisas dan takdir. Kalau hudud itu dia perintahnya itu dari Allah, seperti ketentuannya itu seperti misalnya berzina. Berzina itu dihukumnya ada yang cambuk, ada yang rajam. Nah, kalau qisas itu biasanya hukumannya itu impas. Impas dalam artian apa? Misalnya Satria, tolong bukunya dimasukin gambar. Misalnya Satria ini bunuh Satria. Maksudnya Satria membunuh Saiful. Hukumannya apa kalau hukuman qisas? Satria tuh dihukum mati juga. Karena dia membunuh Saiful. Hukumannya qisas. Nah, kalau takdir baru, misalnya Naila maling makanannya atau barang berharganya Zaskia, itu baru dia motong, yang dipotong itu tangannya. Tapi ini bukan sembarangan ini ya, bukan sembarangan dilakukan hukum tindak pidana ini. Harus ada, kan di pengadilan itu harus ada bukti, ada saksi dan lain sebagainya. Harus ada yang dilaksanakan seperti itu. Nah, itulah pembahasan dari saya tentang objek pembahasan usul fikih. Lalu selanjutnya dibahas oleh Kemudian yaitu ada tujuannya. Tujuan mempelajari usul fikih agar kita memiliki pemahaman seluk-beluk dan proses penetapan hukum-hukum dan dalil-dalil yang melandasi. Selain itu, kita jadi paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti gambar ini yaitu ibadah, muamalah, ubah dan sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Tujuannya agar kita
dan ijtihad. Nah, lalu yang kedua itu ada hukum syariat Islam. Hukum-hukumnya seperti wajib, sunnah, haram. Nah, di sana usul fikih itu menjelaskan tentang hukum-hukum itu, wajib itu seperti apa, sunnah, haram itu bagaimana, itu dijelaskan dalam usul fikih. Lalu ada juga mujtahid. Mujtahid ini orang yang menggali hukum. Biasanya tuh para ulama gitu. Terus kalau yang terakhir itu ada ijtihad dan taklid. Kalau ijtihad itu seorang ulama yang berusaha menggali hukum. Jadi kalau mujtahid itu orangnya, kalau ijtihad itu pelaksanaannya. Ya orang yang usahanya gitu. Kalau taklid itu kalau ijtihad itu tadi dia pakai dasar dalil ya, dalilnya langsung. Kalau taklid itu biasanya orang awam yang melaksanakan sesuatu itu tanpa dalil. Tanpa dalil itu maksudnya bukan dia semena-mena melakukannya, dia dengan orang yang berijtihad. Contohnya kita itu kalau mau melaksanakan wudu sama sholat itu, kita lihat imam kita siapa, imam mazhab gitu. Misalnya Imam Syafi'i, kita nggak perlu mencari seluk-beluknya. Oh, wudunya yang wajibnya tuh yang dibuat yang mana, kenapa dia bisa yang pertama tangan, yang kedua mulut, itu kita nggak perlu pelajari itu biasanya kalau orang awam. Nah, kita langsung mengikuti metode dari Imam Syafi'i, mazhab kita. Nah, itu penjelasan dari saya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman semua mengerti. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Tolong galang itu bangunkan temannya tuh. Jangan tidur di saat orang menjelaskan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Hanya tak usah itu. Jadi saya mau nanya, usul fikih dengan fikih perkembangannya itu apa secara bersamaan atau bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah. Jadi menurut Amir Syarifuddin bahwa usul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Walaupun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Persamaannya? Iya, karena Fatimah, karena kan fikih itu hasil dari usul fikih. Yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang nanya, kami yang bertanya. Arin, silakan. Jika ada dua ulama yang berbeda pendapat tentang satu hukum, nah yang satunya ini berpendapat yang satu ulama ini berpendapat bahwa hukum itu wajib, dan satu lagi ini ulama berpendapat kalau hukum itu sunnah. Nah, bagaimana kalian betulkan hukum yang berlaku jika kedua ulama tersebut memiliki dalil yang kuat? Nah, jadi menurut pemahaman kami itu biasanya tuh sebelum kita kan membahas tentang hukum-hukumnya. Tadi kan ada hukum wajib dan sunnah. Nah, biasanya tuh dia dilihat dari dalil-dalilnya itu hadis sama Al-Quran. Apakah itu merujuk pada wajib ataupun sunnah, ataupun bisa jadi kejadian-kejadian terdahulu. Nah, hukumnya seperti apa, akibat dampaknya seperti apa. Nah, itu biasanya tuh nanti dia tuh ada yang diwajibkan, ada yang boleh gitu. Ada yang diwajibkan, ada yang dijadikan sunnah. Kalau ada yang bisa menambahkan jawab pertanyaan dari Alis tadi. Itu kan pertanyaan tadi itu bila terjadi perbedaannya. Iya. Nah, karena kalau bila terjadi perbedaan itu wajar karena kita memegang empat mazhab. Iya. Atau empat pendapat. Nah, apabila ini kan permasalahan ini, jadi mengenai perbedaan itu tuh selagi
selagi itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ya boleh-boleh saja karena apa? Mereka memiliki pandangan, pendapat mereka masing-masing. Ya, jadi subuh memang seperti itu kan, ada yang jadinya tuh jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi menurut pengetahuan saya itu kalau misalnya nih menurut apa namanya kan imam kan berbeda-beda tuh, ada yang wajib dan sunnah. Tapi kalau kita udah megang Imam Syafi'i terus apa karena keadaan tertentu kita tiba-tiba menggunakan mazhab Maliki karena itu diperbolehkan, itu katanya nggak boleh. Harus sesuai dengan mazhab kita katanya. Saya tanya sekarang kalau memang seperti itu, apakah kita tahu mazhab yang kita pegang ini, yang kita lakukan ini murni mazhab Syafi'i, murni mazhab Malik, Hambali? Kalau saya jujur saya nggak tahu. Yang penting saya mengikuti karena kita orang awam. Setahu saya tuh apa kata ustaz ulama kita ya kita ikuti. Kalau soal mazhab saya jujur saya nggak paham. Memang Indonesia ini banyak nominal lebih besar Imam Syafi'i, tapi apakah benar itu semua yang dilakukan itu tuh menjurus ke semuanya pendapat Imam Syafi'i? Saya yakin beda. Terima kasih untuk Fatimah atas pendapat dan sarannya tadi. Nah, teman yang lain, yang cewek ada yang ingin bertanya? Cowok yang tadi belum ada. Bagaimana seseorang dapat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dalam suatu masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya? Itu pertanyaan bagus. Gimana caranya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatur. Jadi yang pertama itu orang-orang itu harus menggali atau menguasai Al-Quran dan hadis, bahasa Arab dan ilmu usul fikih. Kemudian harus dapat membedakan mana dalil yang lemah dan dalil yang kuat. Jika ada tambahan boleh silakan. Syarat-syaratnya mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa lain, nahwu dan sorof, balaghah dan lain-lain. Terima kasih kepada Amelia Wada telah Menambahkan jawaban dari Fatur tadi. 16. Tadi berapa menit? Posnya. Untuk teman-teman masih ada yang ditanyakan? itu ada lagi Pak. Jika Al-Quran dan hadis sama-sama sumber hukum utama, mengapa ketika terjadi pertentangan antara hadis dan ayat Al-Quran, mengapa ayat Al-Quran yang didahulukan? Coba ulangi pertanyaan tadi. Jika Al-Quran dan hadis sama
lalu baru diikuti dengan hadis. Hadis itu kan ada perbuatan atau kejadian-kejadian terdahulu. Jadi yang diutamakan itu Al-Quran sebagai firman Allah, baru diikuti dengan hadis. Nah, untuk yang cowoknya ada lagi yang ditanyakan? Ya, Bu. Silakan. Bagaimana cara menyelesaikan dua dalil yang nampaknya saling bertentangan? Yang saya nama tadi? Dalil. Dua dalil. Yaitu satu permasalahan, dua dalil, tapi berbeda pendapat atau bertentangan atau berbeda. Gimana menyikapinya? Berpikir sendiri. Mana yang sampai mana? Bunda. Untuk teman-teman semuanya, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Vivian? Saya jawab. Ya, silakan Mbak Ima. Saya lagi, gak ada yang lain. Kan kandungan isi Al-Quran itu kan hakikatnya ada dua persepsi. Kandungan isi Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat, yang jelas dan yang belum jelas. Kalau yang sudah jelas itu tidak ada pertentangan di antara ulama. Ya, yang jadi masalah ini penjelasan di Al-Quran itu belum jelas, makanya dibutuhkan hadis. Nah, kalau tidak ada di hadis, kemudian ulama melakukan metode kias, mencari persepsi atau menyelesaikan masalah atau menjawab permasalahan yang tidak ada di Al-Quran dan di hadis dengan mengkiaskan atau menyamakan, mengkilatkan dengan masalah yang ada. Yang ditanya tadi, andai permasalahan itu berbeda, nah bagaimana cara kita? Ya kita itu tidak bisa dilakukan kecuali para ulama atau mujtahid bisa menentukan atau menyikat suatu hukum. Jadi kalau ada perbedaan tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan memang tersirat, masih ada yang belum jelas. Nah, 4 mazhab itu yang menjelaskannya. 4 mazhab itu aja berbeda-beda. Syafi'i beda, Maliki beda, Hambali beda. Nah, jadi menurut saya pertanyaan teman saya tadi, bila menyelesaikan masalah itu, ya kita ikuti yang mana kita yakin.
aja Bu. Kalau menurut Bu gimana? Menurut kalian berdua? Ayo, keluarkan pendapatnya. Ya kalau kami itu juga karena kan imam kita berbeda-beda gitu, ada 4 mazhab fikih. Kalau misalkan ada perbedaan itu tidak menjadi masalah selagi dia tuh tidak mengarahkan kepada hal yang buruk gitu kan, masih sesuai dengan syariat-syariat Islam lah, itu tetap pasti kami jalankan. Dengan yang pertama. Tanya dia. Kamu bertanya nih. Untuk teman-teman masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak berarti kami yang bertanya. Ya. Nah, tadi itu kami sudah menjelaskan tadi di bawah itu ada usul fikih, ada fikih, dan juga tadi itu tujuan dan lain-lain. Kan ada usul fikih sama fikih. Apa perbedaan usul fikih sama fikih? Ya, apa yang membedakan antara usul fikih dengan fikih? Ambil. Siapa namanya? Hah? Viola. Emang Bang itu Bang Firman. Tinggi banget. Tahu. Berarti Aidil udah paham usul fikih sama fikih itu bedanya apa? Suruh berdiri. Suruh push up. Dia tidak ngantuk. Panggil dia. Ya, berdiri di sini. Kalau udah paham, Tidur ya aja. kalau Cepat. Jelaskan deh. Cepat. Kalau paham jelaskan, kalau nggak paham kita apa? Cepat. Betul geser. Hah? Makanya jangan tidur. Badan dia gemoy. Kasih put. Jangan. Simpulkan. Jadi, kesimpulan usul fikih yaitu ilmu tentang bagaimana cara menetapkan hukum. Sedangkan fikih ilmu tentang apa hukum yang telah ditetapkan. Usul fikih dan fikih saling berkaitan, ibarat teori dan praktik. Usul fikih berperan di belakang layar membentuk kerangka berpikir. Fikih berperan di lapangan untuk mengatur tindakan umat. Semoga materi yang disampaikan dari kami bermanfaat bagi kita semua di kehidupan sehari-hari. kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقام